Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Jadi sebelum saya memulai pelajaran, saya berpesan kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri sebelum pelajaran nanti ini berlangsung. Dan kemudian teman-teman saya harap tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita dapat terhindar dari COVID-19. Buat teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas di pertemuan sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan tugasnya. Saya apresiasi dan alhamdulillah tugasnya dari teman-teman bagus. Nah, di sini saya akan membahas beberapa tugas yang teman-teman telah kirimkan kepada saya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya saya memberikan tugas kepada kalian tentang stage manager, kemudian tiketing, divisi acara, penata tari dan penata musik, ada penata rias dan busana, kemudian ada penata suara dan penata lampu. Nah, dari teman-teman yang sudah diuraikan masing-masing tugas dan fungsinya, saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang tugas-tugas dan fungsinya mereka. Nah, yang pertama mungkin terlebih dahulu saya akan ke stage manager terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat stage manager dan kru panggung yang gambar di sini. Nah, yang membawa HT ini biasanya dia ini bertugas sebagai stage manager. Tugas dari stage manager ini biasanya adalah keberlangsungan saat acara pertunjukan yang bertanggung jawab keseluruhannya itu yang megang adalah stage manager. Jadi Pimpro itu biasanya bertanggung jawab sebelum acara pertunjukan, sedangkan stage manager ketika berlangsungnya dari rondon pertama sampai rondon akhir itu adalah tugasnya stage manager. Biasanya stage manager ini mengkoordinasi kepada penanggung jawab lain ketika pertunjukan sedang berlangsung. Nah, biasanya juga stage manager bertugas untuk memulai dan menghentikan pertunjukan. Nah, yang kemudian ini ada kru panggung. Seperti gambar di sini, teman-teman bisa lihat kru panggung ini biasanya bertugas untuk memasukkan atau mengeluarkan properti yang nantinya akan dipakai oleh artis yang akan perform. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada kapal. Nah, stage kru ini atau biasanya kru disebut dengan kru panggung ini bertugas untuk memasukkan properti tersebut ke dalam panggung. Nah, kemudian ketika si artis atau koreografer sudah selesai dengan pentasnya, nah properti nanti bisa dikeluarkan dan dimasukkan dengan properti pertunjukan selanjutnya. Nah, ini penjelasan tentang stage manager dan kru panggung. Kita balik lagi. Nah, yang selanjutnya ini ada tiketing. Nah, tugas dari tiketing itu biasanya terkait dengan mekanisme pemesanan tiket, pembayaran tiket, kemudian pendistribusian tiket untuk keberlangsungan acara pagelaran. Jadi, tugas dan fungsinya adalah menyebarluaskan pokoknya yang berhubungan dengan tiketing itu divisi tiket. Tentunya ketika teman-teman mengadakan suatu acara supaya menarik penonton atau teman-teman juga mendapatkan fee dari pembayaran ketika penonton ingin melihat pertunjukan kalian. Nah, itu biasanya ada pendanaan atau uang masuk tiket terlebih dahulu. Nah, ini penjelasan tentang tiket. Kemudian ke divisi acara. Apa sih tugas dan fungsi divisi acara? Itu yang pertama tentunya membuat susunan acara secara rinci, ada bersama perlengkapan itu menyusun daftar perlengkapan dan mengadakannya, kemudian membuat konsep acara. Nah, rondon acara ketika pertunjukan sudah dimulai itu yang membuat adalah divisi acara tersebut. Nah, tugasnya biasanya berkoordinasi dengan MC atau dengan penampil. Nah, itu untuk memberitahu rondon acara yang akan berlangsung ketika teman-teman mengadakan suatu pertunjukan. Nah, kembali lagi ke penata tari dan penata musik. Nah, tentunya penata tari dan penata musik ini biasanya yang berperan penting ketika artis
di atas panggung. Nah, untuk penata tari biasanya itu disebut dengan koreografer. Tugasnya apa? Tugasnya penata tari itu biasanya orang yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengatur karya tari, baik mengatur koreografer, gerakan, terus latihan penari, segala pokoknya segala tentang kepenarian yang akan ditampilkan itu biasanya yang mengatur adalah koreografer. Nah, untuk penata musik itu biasanya disebut dengan komposer. Komposer itu orang yang mempunyai ide atau gagasan untuk membuat karya musik dan digunakan untuk mendukung karya tari yang disusun oleh si koreografer. Kemudian yang selanjutnya ada penata rias dan busana. Tentunya penata rias dan busana ini adalah orang yang bertanggung jawab dengan penampilan dari semua artis di atas panggung, mulai dari make up sampai dengan aksesoris dan kostum yang dipakai. Nah, make up segala macam aksesoris, kostum. Nah, ini adalah tugasnya penata rias dan penata busana. Kita kembali lagi ke penata suara dan lampu. Nah, untuk penata suara dan lampu ini saya ada sedikit video, silakan teman-teman lihat. Kita tunggu sebentar. Biasanya untuk tugas dari penata lampu ini adalah untuk mengatur cahaya ketika pertunjukan sedang berlangsung. Nah, biasanya kalau teman-teman bisa lihat dari ini persiapan dari ini ya, persiapan dari lighting. Nah, jadi sebelum acara berlangsung, sebelum pertunjukan berlangsung, biasanya tuh lighting mempersiapkan terlebih dahulu, memasang seperti ini, mengatur posisi lampu dan sebagainya. Nah, tugasnya untuk mengatur cahaya ketika berlangsungnya acara. Nah, kemudian untuk soundman tidak saya tampilkan. Nah, sama seperti tugasnya dengan lighting man. Nah, soundman ini juga berfungsi untuk mengatur suara ketika pertunjukan sedang berlangsung. Nah, untuk kualitas suara, kualitas audio yang akan didengarkan oleh penonton itu biasanya tugas dari soundman. Nah, itu tadi penjelasan tentang tugas kalian. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian lihat di video selanjutnya, yaitu penjelasan tentang materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.